Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Cynthia Hoki Andani. I will explain the material about electricity in the cell membrane. Okay, the first material is P6 concept in membranes. The first, electric flux. Flux related to the magnitude of the field that passes in a direction perpendicular to a certain surface. Electric flux represents the electric field that passes in a direction perpendicular to a surface. Materi yang pertama yaitu konsep fisika dalam membran sel. Yang pertama ada flux listrik. Flux listrik menyatakan medan listrik yang menembus dalam arah tegak lurus suatu permukaan. Ilustrasinya akan lebih mudah dengan menggunakan deskripsi visual untuk medan listrik, yaitu penggambaran medan listrik sebagai garis-garis. Definisi flux listrik dapat digambarkan sebagai banyaknya garis medan yang menembus suatu permukaan. Dapat dilihat pada gambar. The next material is Gauss law. Gauss law is a relationship between the fields at all points on the surface of the total zero charge covered by the surface. Selanjutnya yaitu hukum Gauss. Hukum Gauss menyatakan bahwa besar dari flux listrik yang melalui sebuah bidang akan berbanding lurus dengan kuat medan listrik yang menembus bidang, berbanding lurus dengan area bidang, dan berbanding lurus dengan kosinus sudut yang dibentuk flux listrik terhadap garis normal. Hukum Gauss berbunyi bahwa flux listrik total yang melalui sembarangan permukaan tutup, sebuah permukaan yang mencakup volume tertentu, akan sebanding dengan muatan listrik total di dalam permukaan itu. Hukum Gauss dapat digunakan untuk menghitung medan listrik dari sistem yang mempunyai kesimetrian yang tinggi, misalnya simetri bola, simetri silinder, dan kotak. Okay, the next material is Gaussian law relationship with the concept of cell membranes. Inside the cell, there is an exchanger entry of certain substance which of course must penetrate the cell membrane before they can finally leave or enter the cell. Hubungan hukum Gauss dengan konsep membran sel. Di dalam sel terjadi pertukaran atau masuknya zat tertentu yang tentunya harus menembus membran sel sebelum akhirnya bisa keluar atau masuk ke dalam sel. Faktor yang mempengaruhi seberapa mudahnya atau sulitnya suatu zat menembus membran adalah faktor muatan listrik. Hampir semua transport melibatkan flux ion melintasi membran. Jika sudah membicarakan tentang muatan listrik yang menembus permukaan, pasti ada hubungannya dengan flux listrik dan hukum Gauss. 2. Active transport and passive transport. The first, passive transport. Passive transport is the movement of substances that do not require energy. The transfer of substance occurs due to difference on concentration between substance or solution. Passive transport even consists of diffusion, assisted diffusion, and osmosis. Yang kedua itu ada transport aktif dan transport pasif. Transport pasif. Transport pasif merupakan perpindahan zat yang tidak memerlukan energi. Perpindahan zat ini terjadi karena perbedaan konsentrasi antara zat atau larutan. Peristiwa transport pasif terdiri dari difusi, difusi terbantu, dan osmosis. The first, diffusion. Diffusion is the movement of molecules from an area of high concentration to another area of lower concentration. The motion of the diffusion event is caused by the kinetic energy of the molecules. Yang pertama yaitu difusi. Difusi adalah gerakan molekul dari suatu daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah lain dengan konsentrasi lebih rendah. Gerakan pada peristiwa difusi disebabkan oleh
energi kinetik molekul-molekul tersebut. Hasil akhir dari peristiwa difusi adalah tercapainya tahap keseimbangan. Kecepatan difusi melalui membran sel tergantung pada perbedaan konsentrasi, ukuran molekul, muatan, daya larut partikel-partikel dalam lipid, dan suhu. Contoh peristiwa difusi yaitu yang pertama, setetes tinta akan menyebar ke seluruh air di dalam gelas. Lalu, bau wangi setetes parfum akan menyebar ke seluruh ruangan. The next is osmosis. Osmosis, the movement of molecules from a low concentration solution, hypertonic, to a high concentration, hypertonic, through a semi-permeable membrane. The final condition of the osmosis event is a isotonic solution is obtained. Yang kedua yaitu osmosis. Osmosis adalah perpindahan molekul dari larutan berkonsentrasi rendah atau hipotonis menuju konsentrasi tinggi atau hipertonis melalui membran semi-permeable. Kondisi akhir dari peristiwa osmosis adalah diperolehnya larutan isotonis. Isotonis adalah konsentrasi yang sama untuk dua larutan, walaupun hasil akhirnya nanti akan memiliki volume yang berbeda. Bisa dilihat dari gambar. Gambar tersebut menunjukkan peristiwa osmosis. Larutan pada bagian X merupakan hipotonik, dan larutan Y merupakan larutan hipertonik. Kondisi tersebut akan membuat larutan X berkurang dan menuju ke larutan Y melalui M atau yang disebut dengan membran semi-permeable. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi peristiwa osmosis. Yang pertama yaitu ukuran molekul. Semakin kecil ukuran molekul, maka semakin cepat melewati membran sel. Yang kedua, ada luas permukaan. Jika luas permukaan membran sel semakin luas, maka semakin besar proses atau daya serap membran sel tersebut. Yang ketiga, ketebalan membran sel. Membran yang tipis akan lebih mudah proses perpindahan larutan sehingga osmosis jauh lebih cepat. Yang keempat, tingkat larutan. Molekul dengan tingkat kelarutan tinggi akan jauh lebih mudah untuk berpindah dibanding molekul yang tingkat kelarutannya rendah. Yang kelima, suhu. Semakin tinggi suhu, maka proses penyerapan zat akan semakin cepat. Contoh peristiwa osmosis terjadi pada pertama, pada proses pemasangan infus pada pasien. Lalu ada lagi penyerapan air dan unsur hara dari dalam tanah oleh rambut akar. The next is active transport. Active transport is movement of ions and molecules against a concentration gradient by using energy to enter or leave the cell through the cell membrane. Active transport run from a solution that has a low concentration to a solution that has a high concentration. Events in active transport include ion pumps, endocytosis, and exocytosis. Transport aktif. Transport aktif merupakan gerakan ion dan molekul melawan suatu gradien konsentrasi dengan menggunakan energi untuk masuk atau keluar sel melalui membran sel. Energi yang digunakan dalam transport aktif berupa ATP. Transport aktif berjalan dari larutan yang memiliki konsentrasi rendah ke larutan yang memiliki konsentrasi tinggi. Kondisi akhir dari transport aktif adalah tercapai keseimbangan di dalam sel. Peristiwa pada transport aktif meliputi pompa ion, endocytosis, dan exocytosis. Ion pump is the transport of ion through the membrane by exchanging ion from inside the cell with ions outside the cell. There are three types of ion pumps, namely uniport, symport, and anyport. Pompa ion.
Pompa ion adalah transport ion melalui membran dengan cara melakukan pertukaran ion dari dalam sel dengan ion di luar sel. Pompa ion ada 3 jenis, yaitu unipor, simpor, dan antipor. Unipor. Unipor terjadi antara suatu jenis zat yang berlangsung secara searah. Simpor terjadi antara dua zat atau lebih yang berlangsung secara searah. Sedangkan antipor terjadi antara dua zat atau lebih yang berlangsung dalam dua arah. Contoh pompa ion terjadi pada natrium kalium pada sel hewan. Sel hewan memiliki konsentrasi ion K+ lebih tinggi dan ion Na+ jauh lebih rendah dibandingkan dengan lingkungannya. Membran sel hewan mempertahankan konsentrasi ion melawan gradien konsentrasi dengan memompa ion Na+ keluar dan ion K+ masuk ke dalam sel. Endocytosis is an event of forming a cell membrane bag. Endocytosis occurs because there is a transfer of solution or particles into the cell. Endocytosis consists of three, namely phagocytosis, pinocytosis, and receptor-mediated endocytosis. Endositosis merupakan peristiwa pembentukan kantong membran sel. Endositosis terjadi karena ada transfer larutan atau partikel ke dalam sel. Pada endositosis, makromolekul dikelilingi oleh membran plasma yang melipat membentuk vesikula. Kemudian, vesikula tersebut masuk ke dalam sel. Endositosis terdiri dari 3, yaitu fagositosis, pinositosis, dan endositosis yang diperantai reseptor. Fagositosis merupakan peristiwa terjadi pada saat sel menelan partikel padat dengan pseudopia. Selanjutnya, partikel dibungkus di dalam kantong membran yang besar. Peristiwa fagositosis terjadi pada benda padat yang ukurannya lebih besar. Pengamatan fagositosis dapat dilakukan pada amoeba menggunakan mikroskop. Selanjutnya yaitu pinositosis. Pinositosis merupakan peristiwa masuknya sejumlah kecil medium kultur dengan membentuk lekukan-lekukan membran sel. Peristiwa pinositosis terjadi bila konsentrasi protein dan ion tertentu pada medium sekeliling sel sesuai dengan konsentrasi di dalam sel. Proses pinositosis dapat diamati dengan mikroskop elektron. Beberapa sel yang melakukan proses pinositosis antara lain terdapat pada sel darah putih, epitel usus, dan makrofag hati. Yang terakhir ada endositosis yang diperantai reseptor. Terjadi ketika fluida ekstraseluler yang terikat pada reseptor spesifik yang berkumpul pada lubang yang dilapisi protein pada membran plasma. Selanjutnya akan membentuk vesikula. Transport ini bertujuan memperoleh substansi spesifik dalam jumlah besar. Contoh peristiwa endositosis yang diperantai reseptor terdapat pada penyerapan kolesterol untuk sintesis membran dan prekursor sintesis steroid lainnya. Exositosis is a process in which cells remove molecules and other objects that are too large to pass through the cell membrane structure. Exositosis. Exositosis adalah proses di mana sel mengeluarkan molekul dan benda-benda lainnya yang terlalu besar untuk melewati struktur membran sel. Peristiwa eksositosis merupakan kebalikan dari endositosis, di mana terjadi peristiwa pembuangan bahan atau molekul dari vesikula pada permukaan sel ke luar sel. Contoh peristiwa eksositosis terjadi pada neuron atau sel saraf, di mana terjadi pelepasan sinyal kimiawi yang merangsang sel otot. Chemical potential is a change in Gibbs free energy when 1 mole of a substance is added to a very large number of samples. Potensi kimia.
Potensi kimia adalah perubahan energi bebas Gibbs ketika 1 mol zat ditambahkan ke jumlah yang sangat besar sampel. Potensial kimia adalah ukuran stabilitas kimia yang dapat digunakan untuk memprediksi dan menafsirkan perubahan fasa dan reaksi kimia. Zat kimia dengan potensi tinggi akan bereaksi atau bergerak dari satu fase ke fase untuk menurunkan keseluruhan energi bebas Gibbs dari sistem. Sebagai contoh, dapat diperhatikan pada campuran es dan air. Jika es mencair, potensial kimia air lebih rendah daripada es. Jika air membeku, potensial kimia es lebih rendah. Transport between membranes is the number of molecules that enter the cell through the cell membrane to form activities. Yang terakhir adalah volume transportasi dalam membran sel. Transport antar membran merupakan salah satu fungsi dari membran sel, yaitu sebagai massa lalu lintas molekul dan ion kedua arah. Molekul yang dapat melewati membran sel antara lain molekul hidrofobik, CO2, O2, dan molekul yang sangat polar berukuran kecil, seperti air dan etanol, karena membran bersifat semi-permeable. Molekul lain, seperti molekul polar besar, yaitu glukosa, selanjutnya ion, dan zat hidrofolik memerlukan mekanisme khusus untuk dapat masuk ke dalam sel. Banyaknya molekul yang masuk ke dalam sel melalui membran sel membentuk aktivitas sel yang disebut transport antar membran. Transport membran dibedakan menjadi dua, yaitu transport aktif dan transport pasif. Berikut adalah contoh soal tentang kelistrikan dalam membran sel. Nah, untuk soal yang pertama yaitu perhatikan gambar percobaan osmosis berikut. Nah, gambar tersebut adalah gambar gelas yang berisi air lalu ada kentang, di mana X adalah larutan gula dan Y adalah air. Setelah beberapa saat, apa yang akan terjadi di permukaan X? Jawabannya adalah, pada gambar di atas, Y adalah aqueous yang bersifat hipotonis atau encer. Sedangkan kentang bersifat hipertonis atau pekat terhadap Y. Akibatnya, partikel pelarut pada Y berpindah ke dalam kentang. Sementara itu, cairan di dalam kentang lebih encer daripada larutan gula X, sehingga partikel air dalam kentang berpindah ke larutan X. Osmosis adalah perpindahan partikel pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Jadi, permukaan X adalah bertambah karena cairan di luar kentang bersifat hipotonis. Soal yang kedua yaitu medan listrik sebesar 5000 N/C melewati permukaan persegi dan membentuk sudut 60 derajat terhadap garis normal. Luas permukaan persegi adalah 2 meter kubik. Tentukan flux listrik melalui permukaan persegi. Nah, dari soal dapat diketahui bahwa medan listrik adalah 5000 N/C. Luas permukaan adalah 2 meter kubik. Lalu sudutnya ada 60 derajat. Yang ditanya adalah flux listrik. Lalu kita masukkan rumus yang sesuai dengan rumus flux listrik, di mana E adalah 5000, A atau luas permukaannya itu 2, cos dari sudut tadi adalah cos 60, jadi 5000 dikali 2 dikali 0,5. Hasilnya yaitu 5000 atau 5 dikali 10 pangkat min 3 Nm²/C. Soal yang ketiga yaitu medan listrik sebesar 8000 N/C tegak lurus melewati permukaan persegi yang mempunyai luas permukaan 10 meter kubik. Tentukanlah flux listrik yang melalui permukaan persegi. Nah, dari soal tadi dapat diketahui medan listrik adalah 8000, luas permukaan adalah 10 meter kubik, dan sudut yang dibentuk adalah 0 derajat. Garis medan listrik berhimpit dengan garis normal. Yang ditanya adalah flux listrik. Nah, rumus
flux listrik adalah sebagai berikut. Langsung dapat dimasukkan rumus, yaitu nya 8.000, A 10 meter kubik, dan cos sudutnya adalah cos 0. Jadi 8.000 dikali 10 dikali 1, yaitu 80.000, atau sama dengan 8 dikali 10 pangkat min 4 N M kuadrat per C. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih.